Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera, saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Senang sekali dan sangat bersukacita bisa kembali melayani saudari di dalam podcast ini. Dan sedang bergabung bersama kita kembali Saudara Moses. Puji Tuhan, Saudara Moses. Puji Tuhan, Saudara Ade Bagus. Senang bisa kembali bersama-sama ya dalam podcast ini. Amin. Amin. Baik, saudari, saudara kita akan share kepada kita kali ini dengan judul Menebus Waktu. Judul ini kita ambil atau kita kutip dari satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudari, sebenarnya frasa pergunakanlah waktu ini di dalam terjemahan yang lain adalah menebus waktu. Nah, bagaimana Saudara Moses mengenai frasa menebus waktu? Silakan dibagikan berkat juga terangnya. Amin. Betul ya, saudara-saudara, kita hari ini diingatkan lagi melalui pembacaan di dalam kitab Efesus bahwa sebagai gereja, sebagai anggota keluarga Allah, dan memasuki pasal 5 ini kita adalah sebagai mempelai Allah. Dunia, ya iblis tidak suka kita matang ya untuk siap menjadi mempelainya. Karena bagi seseorang untuk menikah dia harus sampai kepada kedewasaan tertentu, kematangan tertentu. Ya maka banyak waktu-waktu yang harus dipakai untuk mendewasakan diri ya. Tetapi iblis tidak suka. Dalam hal rohani banyak waktu-waktu yang harusnya bisa dipakai untuk menjadi dewasa, diambil, dicuri, ya, diselewengkan, sehingga banyak orang Kristen tidak dewasa-dewasa. Usia boleh tua, tetapi masih kekanak-kanakan, begitu ya saudari. Karena itu di sini Paulus menekankan perkara yang penting, yaitu pergunakanlah waktu, atau dalam bahasa Yunani adalah tebuslah waktu. Ya, karena waktu ini sudah hilang begitu banyak, tercuri begitu banyak, harus ditebus lagi. Ya, dan ini memiliki makna yang baik ya, yaitu apa? Rebutlah setiap kesempatan yang baik. Jadi menebus waktu kita itu adalah merebut kesempatan. Ya. Selagi ada kesempatan, rebut lagi. Nah, inilah hal yang arif, yang berhikmat di dalam hidup kita sebagai calon-calon mempelai Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan saudari, sungguh kita diingatkan bahwa di dalam zaman yang dewasa ini adalah zaman yang jahat. Benar ya, setiap hari adalah hari yang jahat, penuh dengan perkara-perkara yang merusak, bahkan membuat waktu kita itu tidak bisa kita gunakan dengan efektif. Karena itu kita diingatkan perlu menebus waktu. Nah, puji Tuhan tadi dikatakan menebus waktu artinya menggunakan setiap kesempatan yang baik untuk menyuplaikan hayat. Dan tentu bagaimana caranya supaya kita bisa menyuplaikan hayat? Tadi Saudara Moses mengatakan kita perlu menebus waktu untuk menjadi dewasa ya, untuk bertumbuh dewasa ya, Saudara Moses ya. Betul. Dewasa ke dalam Kristus. Nah, saudari, Saudara Moses, bagaimana sih di dalam pengalaman praktis kita ya sebagai orang Kristen menebus waktu kita ini? Atau apa sih yang dimaksud menebus waktu? Apakah aku menebus waktu, misalkan aku lebih rajin lagi membaca Alkitab, atau menebus waktu untuk lebih rajin lagi berdoa, dan langkah praktisnya bagaimana dalam kehidupan Kristen, sehingga kita bisa bersama-sama dibawa lebih maju ya, bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus itu tadi. Ya, Rasul Paulus melanjutkan ya dari ayat 16 ini ke ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi memang perkara menebus waktu ini berkaitan dengan perkara mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu jalan yang terbaik untuk menebus waktu kita. Ya,
kebanyakan waktu kita ini terbuang, saudari, karena nggak tahu kehendak Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana caranya supaya tahu kehendak Tuhan? Ya puji Tuhan ya, melalui buku-buku ministry yang kita baca, puji Tuhan dari Jasper juga sudah banyak terbitkan. Kita tahu bahwa jalan untuk mengenal kehendak Tuhan itu setidaknya bisa berasal dari 3 hal. Yang pertama adalah melalui firman Tuhan. Tadi Saudara Bagus mengatakan apakah perlu membaca Alkitab? Ya, harus. Orang Kristen harus membaca. Karena itulah penuntunnya, itulah filternya, itulah yang menunjukkan kehendak Tuhan. 2 Timotius 3:16 berkata bahwa seluruh firman itu diinspirasi, diilhamkan, dihembuskan Allah. Jadi kalau mau kenal kehendak Tuhan, kehendak Allah, harus datang kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah pimpinan roh di dalam. Ya. Karena ada firman di luar, roh di dalam, kita bisa bersekutu. Bertanya, Tuhan, tunjukkan aku kehendak-Mu. Yang ketiga adalah situasi di lingkungan, di luar ya. Nah, kalau tiga-tiganya ini sinkron, ya sama, nah maka kita bisa dengan yakin ya, inilah kehendak Allah. Nah, kalau salah satunya tidak sesuai, wah, kita punya perasaan nih, kayaknya ini kehendak Allah deh, tapi nggak sesuai firman. Atau nggak sesuai situasi lingkungan di luar, nggak mendukung, berarti bukan kehendak Allah. Saudari, kita perlu belajar mengenal kehendak Allah. Yang kedua di ayat 18 sebenarnya, yaitu janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, jadi bagaimana kita menebus waktu kita? Jadi aspek negatifnya, jangan biarkan kita dimabukkan. Iblis sedang melakukan pekerjaan pembiusan, pemabukan yang besar kepada banyak orang Kristen. Tapi moga di sisi positif kita bisa menjadi orang yang penuh di dalam roh. Ya, dengan apa? Dengan Kristus sampai meluap. Melalui ayat 19-20 tadi, banyak berkata-kata dalam mazmur, kidung pujian, bernyanyi, bersorak, mengucap syukur dalam segala hal. Itulah cara kita menebus waktu kita. Sedikit-sedikit mengucap syukur ya, memuji Dia. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan saudari, terang yang baru bagi saya juga bahwa kita melihat di sini perkara menebus waktu berkaitan dengan bagaimana kita ini bisa mempunyai hikmat untuk mengenal kehendak Tuhan. Amin. Dan tadi disampaikan jalan untuk mengenal kehendak Tuhan ada 3 hal. Kita perlu firman Tuhan, ada pimpinan roh yang di dalam, juga ada situasi lingkungan di sekitar. Ya, kalau ketiga hal ini sinkron atau berkaitan, maka ketiga hal ini bisa membantu kita untuk mengenal kehendak Tuhan. Amen. Lalu yang kedua juga adalah perkara mengenai bagaimana kita ini tidak dimabukkan ya secara prosesnya oleh dunia yang sedang membius seluruh anak-anak Tuhan, tetapi kita harus penuh dengan roh. Ya, jalan untuk penuh dengan roh tadi juga dikatakan kita perlu berdoa, bermazmur, juga bersyukur setiap hari. Ya, puji Tuhan, semoga beberapa hal atau cara ini boleh membantu kita saudari hari ini menjadi orang-orang yang bisa menebus waktu, Amin. ya bisa semakin dewasa di dalam Kristus, sehingga kita bisa menjadi orang yang menggunakan setiap kesempatan yang baik untuk menyuplaikan Kristus yang kita punya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita tutup podcast kita hari ini dengan doa. Semoga sepanjang satu hari ini, saudari kita bisa baik-baik dipenuhi dalam roh, menebus waktu yang baik. Tuhan, terima kasih Engkau adalah Allah Sang Roh itu. Kau juga mendukung kami dipenuhi di dalam roh. Kau juga ingin kami cepat dewasa, Tuhan, makin matang, sehingga kami siap untuk menyambut Engkau, mempelai laki-laki kami. Tuhan Yesus, karena itu bahwa setiap hari kami merebut kesempatan untuk banyak mengenal kehendak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan